Hi, I'm Dinda. I'm an official life hair trainer for lash filler and brow bomber. Oke, kalau untuk bentuk mata yang spesifik sebenarnya nggak ada ya. Jadi yang penting itu adalah jumlah rambutnya. So anyone can get lash filler or brow bomber. Kalau untuk brow bomber udah pasti rambut alisnya harus cukup. Kemudian kalau untuk lash filler, semakin panjang bulu matanya hasilnya akan semakin bagus. Tapi bukan berarti yang bulu matanya pendek nggak bisa di lash filler. Karena lash filler sendiri itu kan bisa menutrisi bulu mata. Sehingga kedepannya kalau kita rutin melakukan lash filler, bulu mata kita akan ternutrisi dengan baik sehingga itu akan membantu untuk pertumbuhannya. Bisa banget. Aku sendiri pun jujur waktu awal belajar brow bomber itu nggak punya background alis sama sekali dari sulam atau makeup artist atau apapun. Yang penting kita memang passionate di bidang itu, kita mau belajar, kita nggak gampang menyerah, kita terus penasaran, jadi kita mau mengulik terus, itu pasti bisa banget. Apalagi sekarang kalau kita lihat di Instagram itu banyak banget video-video kecantikan ya kan, dari alis, kuku, lash lift semuanya. Jadi asalkan kita sudah ada basic knowledge yang baik ya, kita sudah mengambil training yang tepat, itu bisa dikembangkan dengan sendirinya dengan referensi-referensi yang ada di luar sana. Bisa juga dengan catatan kulitnya sudah betul-betul sembuh ya, jadi sudah tidak ada luka sulam lagi. Jadi ada beberapa kasus di mana klien itu alisnya tumbuhnya ke bawah banget, jadi dia nggak matching dengan pola sulamnya. Nah dengan brow bomber rambutnya bisa kita bantu, dia akan lebih naik, jadi akan lebih masuk dengan pola sulamnya, dan alisnya juga akan terlihat lebih tebal. Brow bleaching basically sama aja dengan bleaching rambut di kepala ya. Jadi kita menghilangkan pigmen warna di rambut alis. Jadi nantinya bisa dimasukkan warna lain yang lebih muda gitu. Biasanya untuk orang-orang yang mau alisnya warna coklat muda atau medium brown. Nah itu kalau untuk orang kita lebih masuk kalau di brow bleaching terlebih dahulu. Untuk aftercare, usahakan jangan kena air dulu, 2 jam aja cukup, tidak perlu 24 jam. Kemudian overall sehari-hari kurangin gesekan di bagian alis ya. Jadi mungkin kalau cuci muka lebih gentle aja, terus kalau bisa juga jangan digaruk-garuk alisnya ya kan. Dan selain itu kalau di rumah punya produk seperti brow oil atau serum, nah itu juga bisa digunakan sebagai aftercare sehingga alisnya tetap lembab. Oke, kalau lash lift biasa itu sesuai namanya ya, jadi lift atau lifting, jadi hanya melentikan bulu mata saja. Sedangkan kalau lash filler, dia melentikan bulu mata sekaligus menutrisi bulu mata. Jadi serumnya itu bisa membantu untuk menebalkan diameter bulu mata hingga 24% dan itu sudah clinically proven, jadi bukan hanya sekedar klaim. Menurut aku tetap sangat disarankan ya, karena nomor 1 itu produk lain atau produk baru dan setiap brand itu suka mempunyai caranya masing-masing untuk bekerja. Jadi nggak ada ruginya sama sekali untuk ambil kelas lagi, dan menurut aku teknik lash filler sendiri ini juga cukup spesifik, jadi alangkah lebih baiknya kalau dipelajari lagi. Nomor 2, teknologi itu terus berkembang ya di bidang kecantikan ataupun bidang lainnya, jadi ilmu kita juga harus mengikuti, harus di-upgrade terus. Personally, aku kedepannya juga pasti akan tetap mengambil kelas-kelas baru lagi, so I would never stop learning. Oke, biasanya yang paling sering itu adalah pemilihan silicone shields-nya atau cetakan bulu matanya. Karena sekarang yang sering aku temui itu kalau lash artist melakukan lash lift, itu fokusnya hanya mau semaksimum mungkin menaikkan bulu matanya gitu. Padahal sebenarnya banyak hal yang harus kita pertimbangkan, misalnya bentuk mata klien, apakah cocok kalau liftnya terlalu tinggi ya kan, atau bulu mata naturalnya sendiri seperti apa, tumbuhnya arahnya kemana. Jadi sebenarnya banyak pertimbangan, bukan hanya sekedar
bulu matanya bisa senaik mungkin gitu. Yang pertama sudah pasti produknya sendiri ya, Hybrid Tint itu yaitu Bronson. Jadi mulai dari pengenalan produk, kemudian tips aplikasi dan lain sebagainya. Nah, di samping itu kita juga akan belajar tips dan trik untuk brow shaping dan juga brow waxing. Untuk brow tint pada umumnya, biasanya mereka hanya fokus untuk mewarnai rambut alisnya saja. Sedangkan kalau untuk hybrid tint, sudah pasti dia bisa mewarnai rambut alis, kemudian dia juga bisa sementara menempel di kulit. Jadi efek yang dihasilkan itu mirip seperti brow henna. Untuk efeknya sendiri di alis itu keduanya mirip ya, tapi untuk perbedaannya kalau brow henna dia termasuk pewarna natural, jadi bahan dasarnya itu dari Lawsonium leaves ya, sedangkan bentuknya juga bubuk, jadi perlu dicampur lagi dengan air kemudian diaplikasikan ke alis. Tapi untuk hybrid tint dia termasuk oksidatif, jadi dia bentuknya seperti gel, kemudian dia memerlukan developer untuk bekerja gitu. Jadi mirip dengan cat rambut tapi khusus untuk alis. Basically patch testing itu adalah tes alergi, jadi untuk melihat ada atau tidaknya reaksi alergi pada klien ya. Dan caranya sendiri itu harus 24 jam sampai 48 jam sebelum initial treatment. Kita bisa pakai ini di bagian siku dalam atau di bagian belakang kuping ya. Jadi untuk hybrid tint-nya sendiri kita campur dengan developer, kemudian kita oleskan di tempat patch testing yang kita mau. Lalu kita diamkan let's say 7-15 menit dan kita hapus dengan air. Jadi seolah-olah kita akan melakukan full treatment padahal hanya di bagian kecil aja gitu. Kalau menurut aku jawab apa adanya aja. Kalau emang lagi nggak ada promo ya just say no gitu. Kalau memang ada, toh juga pasti akan kita infokan di Instagram misalnya ya kan. Jadi ya menurut aku just say as it is aja. Aku mau murid-murid yang selesai dari kelas aku bisa pulang dengan bekal ilmu yang banyak ya, kemudian juga kreativitas yang baru. Jadi kedepannya semoga ilmu itu bisa membantu mereka untuk semakin sukses dan mereka juga bisa mengembangkan ilmu itu sendiri ya. Jadi I will try my best untuk memberikan informasi apa yang aku punya pada saat itu, karena namanya ilmu akan terus berkembang ya kan. Tapi aku paling anti yang namanya pelit ilmu. Jadi sebisa mungkin aku akan memberikan apa yang aku punya, seperti itu. Semoga Q&A tadi membantu. Kalau masih ada pertanyaan atau penasaran pengen belajar lebih banyak lagi, come learn with me at Laber Academy.